Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Fatima Raya dari kelas D dengan NPM 240120101179. Di sini saya akan menunjukkan cara mengolah data analisis dengan menggunakan Excel dengan judul pengaruh kemudahan dan kualitas barang di e-commerce terhadap minat beli mahasiswa. Di sini saya sudah menyiapkan datanya, dan di mana kemudahan berbelanja ini merupakan variabel independen atau X, dan kualitas barang e-commerce ini merupakan variabel dependen atau Y. Di sini caranya, pertama kita klik data analis. Jika belum ada, kita bisa aktifkan dulu dengan mencet. Kita memencet ke bagian option, klik go, kemudian kita centang bagian analisis TrueFact, kemudian dia bakal muncul. Kita langsung aja coba. Kita pilih muncul seperti ini, put semua data di bagian Y, bagian range kita input X semuanya. Oke. Kemudian di sini saya mau hasilnya di sheet yang sama, kita pencet output range, ini yang kita mau taruh di mana. Jika kita klik new worksheet play, ini dia hasilnya sheet baru ya. Kemudian kita centang residual, centang juga residual plots, dan line fit plotnya bakal keluar seperti ini. Dual plot dan line fit plotnya, sheet yang sudah saya ini dia. Pengolahan data itu sudah kita dapatkan darinya. Kemudian untuk dan saya juga menggunakan line fit plot menggunakan website Statistic Kingdom, dan hasilnya juga sama seperti ini. Untuk hasil interpretasi data itu koefisien determinan atau R square itu didapat dari bagian R square yang ada di regression statistics, dan berarti bahwa 30,8% variabel Y dijelaskan oleh X, artinya kemampuan variabel X dalam mempengaruhi variabel Y adalah sebesar 30,8%, sementara sisanya 69,2% dipengaruhi oleh variabel lainnya. Untuk korelasi atau R itu didapatkan 0,5556, itu didapat dari multiple R yang ada di regression statistik juga ini 6, yang berarti bahwa ada korelasi positif dan hubungan langsung moderat antara X dan Y pada confidence level 95%, kemudahan dan kualitas barang berpengaruh nyata terhadap minat beli mahasiswa di e-commerce. Untuk perhitungan koefisien dan persamaan regresi, itu yang pertama ada intercept. Intercept ini didapat dari yang pertama ini 0,8937, ini confidence yang ada di intercept, dan nilai 0,8937 itu merupakan nilai konstanta yang menunjukkan bahwa apabila tidak ada pengaruh kemudahan berbelanja di e-commerce, maka pengaruh kualitas belanja di e-commerce terhadap minat belanja mahasiswa adalah sebesar 0,8937. Untuk selanjutnya ada slope. Ini slope-nya didapat dari confidence intercept juga, tapi yang bagian bawah ini 0,6763. Dan nilai itu tersebut merupakan nilai koefisien regresi yang menunjukkan bahwa ketika kita meningkatkan kemudahan berbelanja di e-commerce sebanyak satu, maka akan terjadi peningkatan atau penambahan minat beli di e-commerce pada mahasiswa sebanyak 0,6763. Untuk persamaan regresinya itu dari rumus Y sama dengan A plus BX, di mana A ini didapat yaitu 0,8937 dan B-nya ini didapat dari slope atau kemiringan, yaitu 0,6763X. Untuk selanjutnya, perhitungan standar error ini didapat dari regression statistik yang bagian standar error, yaitu ini, 0,8700999905. Standar error dalam analisis regresi mengukur seberapa akurat estimasi koefisien regresi pada model regresi. Jika standar error regresi dinyatakan sebagai 0,8700999905 untuk 30 sampel, itu berarti bahwa rata-rata kesalahan prediksi dari model regresi terhadap data sekitar 0,8700999905 satuan, dengan asumsi bahwa model regresi yang digunakan itu tepat. Terus selanjutnya ada uji signifikan koefisien regresi, di mana nilai F hitung itu 12,5068 dengan tingkat signifikan sebesar 0,00143352. Itu kurang dari 0,5, yang dimana dua beri ini regresi bagian F ini dua ini didapat dari signifikan F.
0,00143352. Ini berarti ada pengaruh dari variabel X dan Y. Signifikan F itu 433, ini berarti signifikan 0,001433 itu kurang dari alfa 0,05, sehingga kita menolak HO dan menerima HA, yaitu terdapat pengaruh antara kemudahan berbelanja di IKAM-nya itu 5% atau 0,05. Kemudian menghitung T-tabel, di mana nilai DF digunakan untuk mencari T-tabel. Rumus T-tabel itu sendiri adalah alfa per 2, di mana DF itu sama dengan N min K. Untuk alfa 0,05 dibagi 2, kemudian di mana N min K ini 31 min 2. Dapat dari mana 31,2 ini didapat dari N, yaitu N itu jumlah sampelnya, di mana sampel yang saya dapatkan itu sebanyak 31, ya hanya dua, yaitu X dan Y. Untuk selanjutnya hasilnya itu 0,025 dan didapat dari tabel titik persentase distribusi T. Kita cocokkan dulu di 0,025 atau 0,050 di bagian 29 ini, yaitu 0,04523 sesuai. 365 itu lebih besar dari T tabel 2,04523, sehingga dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh antara variabel X dan variabel Y. Untuk selanjutnya interval. Pada data tabel di atas, confident interval adalah sebesar 95%, di mana pada batas bawah diperoleh nilai sebesar 0,28458. Itu didapat dari sini. Ini 0, kemudian diperoleh batas atas itu 1,06807, itu didapat dari sini 1,068070587. Maka interval pada pengaruh kemudahan dan kualitas barang di e-commerce terhadap minat beli mahasiswa berada pada kisaran 0,28458 hingga 1,068. Periodik intervalnya, maaf, ini untuk grafik prediction intervalnya. Dan kemudian ada kesimpulannya bahwa yang pertama, koefisien determinan R square sebesar 0,3087 adalah sebesar 30,7%, sementara sisanya 69,2% dipengaruhi oleh variabel lain. Kemudian yang kedua, nilai signifikan F atau 0,001433 itu lebih kecil dari alfa 0,05, sehingga kita menolak HO dan menerima HA, yaitu terdapat pengaruh antara kemudahan berbelanja di e-commerce dengan kualitas barang di e-commerce. Yang terakhir, nilai T hitung itu 3,5365, lebih besar dari T-tabel, di mana T-tabelnya itu 2,04523, sehingga dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh antara variabel X dengan variabel Y. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Untuk apabila ada kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.